Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar. Ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran kimia. Dan kali ini akan saya bahas materi tentang konsep dasar reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian sering melihat beberapa peristiwa yang ada pada gambar berikut. Yang pertama adalah peristiwa pembakaran, baik itu pembakaran kayu, pembakaran kertas, atau bahkan pembakaran pada kendaraan, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, atau bahkan dalam tubuh kita pun terjadi proses pembakaran. Selain itu, kalian juga pasti pernah melihat adanya besi yang korosi atau besi yang berkarat. Kemudian kalian juga pasti pernah melihat peristiwa berubahnya warna pada buah apel. Buah apel yang masih segar akan berwarna putih seperti ini, sedangkan kalau sudah dibiarkan dalam waktu beberapa lama, maka akan berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini. Kemudian pertanyaannya, reaksi apakah yang terjadi pada peristiwa-peristiwa tersebut? Dan ternyata peristiwa ini terjadi itu karena adanya oksigen. Dan karena ada peran oksigen di dalamnya, maka reaksinya kemudian disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, kita akan belajar apa itu reaksi oksidasi, bagaimana cara menentukannya, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas dulu bagaimana konsep reaksi reduksi oksidasi. Pada awalnya reaksi reduksi oksidasi itu dipengaruhi oleh oksigen. Jadi ada peran oksigen di dalamnya, maka disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian berkembangnya zaman, berkembang pula ilmu pengetahuan, ternyata reaksi reduksi oksidasi juga berkaitan dengan elektron dan juga berkaitan dengan bilangan oksidasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, reaksi reduksi oksidasi berdasarkan pelepasan ataupun penangkapan oksigen. Reaksi reduksi adalah reaksi melepas oksigen. Contohnya misal CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Bisa kalian lihat di sini ada CuO, CuO. Cu itu tembaga ya, jadi tembaga oksida. Nah, CuO ini awalnya Cu berikatan dengan O. Tapi setelah reaksi, Cu-nya berdiri sendiri. Ini berarti reaksi melepaskan oksigen dari Cu. Itu namanya reaksi reduksi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi menangkap oksigen. Bisa diperhatikan contoh reaksinya, yaitu Fe atau besi bereaksi dengan oksigen, kemudian Fe berikatan dengan oksigen, jadi Fe2O3 yang awalnya ini terpisah kemudian menjadi bersatu atau bersenyawa. Maka reaksi oksidasi adalah menangkap oksigen. Kemudian teori yang kedua, reduksi oksidasi dikaitkan dengan elektron. Untuk yang reduksi adalah menangkap elektron. Contohnya Cu2+, ion Cu plus elektron menjadi Cu. Kemudian oksidasi adalah melepas elektron. Contohnya misal Ca atau kalsium diuraikan menjadi ion Ca atau Ca2+ plus 2 elektron. Kemudian yang ketiga, untuk reduksi adalah biloxnya turun. Bilox itu bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Sudah saya bahas di video sebelumnya. Bisa kalian lihat di sini.
Untuk reduksi itu Biloxnya turun, sedangkan untuk oksidasi itu Biloxnya naik. Kita lihat contohnya. Yang pertama MnO4- berubah menjadi Mn2+. Kita harus cari dulu Bilox masing-masing unsurnya. Nah, di sini ada MnO4-. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa O itu dalam senyawa itu Biloxnya -2. -2 dikalikan 4 maka menjadi -8. Di sini bentuknya ion poliatomik, ada tanda minnya. Maka dalam ion poliatomik Bilox dijumlahkan harus bersisa muatannya. Di sini muatannya min, itu tandanya -1, berarti -8 ditambah 7 maka sisanya adalah -1. Nah, sehingga Mn-nya ini +7. Sedangkan yang di sebelah kanan tanda panah, di sini ada Mn2+. Mn2+ itu masuknya ke ion. Kalau ion, aturannya Biloxnya mengikuti jumlah muatan. Karena ionnya di sini 2+, maka Biloxnya adalah +2. Kita lihat perubahannya, Mn dari +7 berubah menjadi +2. 7 ke 2 berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka disebut dengan reaksi reduksi. Sedangkan untuk reaksi oksidasi, contohnya ada Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron. Kita lihat Biloxnya, Mg itu Biloxnya 0. Kenapa 0? Karena Mg di sini unsur bebas atau unsur yang sendirian, tidak berikatan dengan yang lain. Berubah menjadi ion Mg2+. Ion Mg2+ berarti Biloxnya mengikuti muatannya. Karena ini 2+, maka Biloxnya +2. Dari 0 berubah menjadi 2 berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sehingga disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian apa itu reaksi redoks? Nah, reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terdapat reaksi reduksi dan juga oksidasi sekaligus. Contohnya misalnya ada Al plus Fe2O3 berubah menjadi Al2O3 plus 2Fe. Langkah pertama kita harus tentukan dulu Bilox masing-masing unsur. Yang pertama Al, unsur bebas, maka Biloxnya adalah 0. Berikutnya Fe2O3, O itu Biloxnya -2. O dalam senyawa, Biloxnya -2. Kemudian -2 dikalikan 3 berarti -6. Nah, maka di sini Fe-nya harus +6 supaya nanti ketemunya 0. Karena Fe-nya ada 2, berarti ya 6 dibagi 2, maka ketemunya adalah +3. Sehingga di sini +3 kali 2 ketemunya 6, -2 kali 3 ketemunya -6, +6 dengan -6 totalnya adalah 0. Kemudian yang berikutnya Al2O3, O-2 dikalikan 3 nanti ketemunya -6, sama berarti Al-nya ada 2, berarti ya 6 dibagi 2 ketemunya +3. Hingga +3 kali 2 ketemunya +6, -2 kali 3 ketemunya -6, +6 dengan -6 ketemunya 0. Sedangkan Fe ini sendirian, maka Biloxnya itu 0. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Yang pertama adalah Al, berubah dari 0 menjadi +3. Berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau disebut dengan reaksi oksidasi. Sedangkan yang kedua adalah Fe dari +3 ke 0, berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi atau disebut dengan reaksi reduksi. Nah, karena dalam satu reaksi ini terjadi oksidasi dan reduksi sekaligus, maka reaksi ini disebut dengan reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Dalam reaksi redoks itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah reduktor. Siapa itu reduktor? Reduktor itu adalah penyebab terjadinya reduksi. Nah, penyebab adanya reaksi reduksi, kalian lihat
yang mengalami reduksi ini kan Fe ya. Maka penyebabnya siapa? Penyebabnya berarti adalah Al. Sehingga reduktor itu adalah Al, atau yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Kemudian kebalikannya oksidator, penyebab terjadinya oksidasi. Yang mengalami oksidasinya itu Al, berarti penyebabnya adalah Fe. Nah, maka di sini penyebabnya adalah Fe2O3. Kemudian yang ketiga, hasil reduksi. Reaksi reduksi ini hasilnya ini Fe. Kemudian hasil oksidasi. Oksidasi yang ini hasilnya Al2O3. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Apa itu reaksi redoks? Bisa kita artikan bahwa reaksi redoks adalah reaksi di mana hanya ada satu jenis zat yang mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Kita lihat contohnya. Cl2 plus 2KOH menjadi KCl plus KClO plus H2O. Seperti biasa, langkah pertama kita harus tentukan dulu masing-masing bilangan oksidasi tiap unsur. Yang pertama Cl sendirian ya, Cl2 berarti unsur bebas, redoksnya 0. Berikutnya KOH. Nah, O dalam senyawa min 2, H dalam senyawa plus 1, sedangkan K golongan 1A, jadi plus 1. Maka plus 1 tambah 1 plus 1 plus 1 berarti plus 2. Min 2 berarti 0 kan. Kita jumlahkan semuanya ketemunya 0. Kemudian berikutnya KCl. K golongan 1A, maka bilognya 1, maka karena ini senyawa supaya 0 berarti Cl-nya harus min 1. Kemudian KClO. K golongan 1A, maka di sini plus 1, O dalam senyawa min 2 berarti plus 1 dengan min 2 ada tinggal min 1. Supaya 0, maka di sini Cl-nya menjadi plus 1. Sehingga plus 1 plus 1 plus 2. Kemudian min 2, maka totalnya adalah 0. Kemudian H2O, O min 2, kemudian H-nya plus 1, plus 1 kalikan 2, ketemunya plus 2. Plus 2 dengan min 2, ketemunya 0. Nah, setelah ketemu semua bilangan oksidasinya, maka langkah yang kedua kita tentukan manakah yang berubah. Nah, di sini yang pertama kita lihat yang berubah itu Cl dari 0 menjadi min 1. 0 ke min 1 berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi atau disebut dengan reaksi reduksi. Sedangkan perubahan yang kedua yaitu Cl berubah lagi menjadi plus 1. Yang satu di sini min, yang satu plus. 0 ke plus 1 berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Maka disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, di sini dalam satu reaksi yang mengalami reduksi ataupun oksidasi hanya satu jenis, yaitu Cl saja. Maka disebut dengan reaksi autoredoks. Nah, kita lihat reduktornya Cl, kemudian oksidatornya juga Cl. Sedangkan hasil reduksinya, reduksi hasilnya ini KCl. Hasil oksidasi ini oksidasi, hasilnya ini KClO. Nah, seperti itu penjelasan mengenai reaksi redoks dan juga reaksi autoredoks. Semoga kalian paham, dan jika ada yang mau bertanya ya silahkan bertanya aja di kolom komentar. Untuk video kali ini saya cukupkan. Jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian, maka silahkan kalian tekan tombol subscribe dan juga like dan share-nya silahkan ya. Karena saling berbagi itu indah. Jadi silahkan kalian bagikan video ini ke teman-teman di sekolah lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.